Pernahkah kamu merasa dunia tiba-tiba menjadi tempat yang asing? Semua hal yang dulu membuatmu tersenyum, kini hanya terasa hambar. Cahaya yang biasanya kamu kejar, tiba-tiba redup dan menghilang. Kamu berjalan tapi tidak tahu kemana. Kamu bernapas tapi tidak merasa hidup. Inilah kisah tentang seseorang yang pernah ada di titik paling gelap dalam hidupnya. Namanya Raka. Seorang pria muda dengan sejuta harapan yang sempat padam dalam sekejap. Raka dulunya adalah sosok yang ceria. Dia punya mimpi sederhana, membuat orang tuanya bangga. Ia bekerja keras, kuliah sambil bekerja paruh waktu. Namun, hidup tak selalu sesuai rencana. Di tahun terakhir kuliah, ayahnya jatuh sakit. Semua tabungan habis untuk biaya rumah sakit. Raka terpaksa berhenti kuliah dan bekerja penuh waktu. Satu demi satu, impiannya terasa menjauh. Teman-teman wisuda merayakan pencapaian, sementara dia duduk sendiri di kamar kontrakan kecil, meratapi ketidakadilan hidup. Dunia terasa gelap baginya. Bahkan, bangun dari tempat tidur pun rasanya seperti perjuangan besar. Di tengah kegelapan itu, Raka menemukan sesuatu yang tak pernah ia duga, sepi. Tapi bukan sepi yang menakutkan, sepi yang membuatnya merenung. Dalam keheningan malam yang panjang, ia bertanya pada dirinya sendiri, apa aku akan terus tenggelam di sini? Atau setidaknya mencoba berdiri meski langkahku goyah? Hari itu, ia mulai dengan satu hal kecil, menulis. Ia menuliskan semua rasa sakitnya di buku catatan tua. Tak ada yang membacanya, tapi baginya itu cukup. Ia mulai berjalan lagi, perlahan. Melamar pekerjaan yang lebih baik. Menyelesaikan kuliah dengan kelas malam. Dan yang paling penting, ia mulai memaafkan dirinya sendiri atas apa yang tidak bisa ia kendalikan. Tahun berganti. Raka bukan lagi pria yang tenggelam dalam gelap. Ia memang belum sepenuhnya terang, tapi kini ia tahu arah. Dunia mungkin masih tak sempurna, tapi ia sudah bisa melihat cahaya kecil di ujung lorong. Suatu malam, ketika hujan turun deras di luar jendela, Raka duduk di depan laptop tuanya. Cahaya remang dari lampu kamar menyoroti wajahnya yang mulai kembali hidup. Ia sedang menulis, bukan hanya untuk dirinya kali ini, tapi untuk orang lain, mereka yang juga pernah merasa hancur, tersesat, dan tidak cukup kuat untuk bangkit. Tulisan-tulisan itu ia unggah ke blog kecil yang ia beri nama Langkah Kecil. Ia tak menyangka, dalam beberapa bulan banyak orang membaca dan merasa terhubung dengan ceritanya. Komentar-komentar bermunculan. Tulisanmu seperti tahu isi hati saya. Terima kasih sudah menuliskannya. Saya merasa tidak sendiri. Saat itulah Raka menyadari rasa sakit yang ia alami tidak sia-sia. Ia mulai menyadari bahwa luka yang dulu ia benci justru memberinya kekuatan untuk menyentuh hati orang lain. Ia pernah ada di jurang terdalam, dan sekarang ia bisa menjadi tangan yang menarik orang lain keluar dari kegelapan itu. Bukan berarti hidupnya langsung mudah. Ada hari-hari di mana ia masih ingin menyerah. Tapi bedanya, kini ia tahu bahwa ia punya pilihan. Pilihan untuk tetap berdiri meski gemetar. Pilihan untuk terus melangkah, walau pelan. Raka belajar bahwa dunia memang tidak selalu terang, tapi ia tidak lagi takut gelap. Karena gelap pernah membentuknya. Gelap pernah membawanya pada titik paling jujur dalam hidupnya. Titik di mana ia akhirnya menemukan dirinya sendiri. Kisah Raka bukanlah kisah sempurna, tapi justru karena itu, kisahnya nyata. Seperti hidup kita semua, ada luka, ada gelap, tapi juga ada harapan. Dan harapan itu tidak pernah benar-benar hilang.
Ia hanya menunggu untuk ditemukan kembali di dalam diri kita sendiri. Dan jika kamu hari ini merasa sedang dalam gelap, terjebak, sendiri atau tidak berdaya, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Bahkan ketika tidak ada yang melihat tangismu, Tuhan tahu kamu sedang bertahan. Bahkan saat kamu merasa hancur, jiwamu masih menyala pelan-pelan. Gelap bukan berarti akhir. Gelap adalah tempat di mana cahaya kecil bisa terlihat paling jelas. Bangkitlah meski dunia terasa gelap, karena kamu berharga. Kamu layak berjalan lagi. Bangkitlah meski pelan. Bangkit meski sendiri. Karena di ujung kegelapan itu, ada versi dirimu yang lebih kuat sedang menunggumu. Terima kasih untuk waktu yang kamu sisihkan untuk mendengar suara ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini agar terus berkembang, dan sampai jumpa lagi.